Semuanya, selamat pagi. Kali ini aku akan menganalisa pergerakan 4 emiten seperti biasa, itu Bumi, Dewa, Bear Cuan. Dan saat ini saya record itu di hari Selasa 20 Januari di jam 6 pagi ya. Lebih tepatnya 6 lebih 20 menit. Jadi ini nanti saya akan menganalisa pergerakan untuk hari Selasa jam 9 pagi. Ini saya akan menganalisa berdasarkan closing hari Senin kemarin ya. Jadi ini saya akan menganalisa untuk nanti di jam 9 pagi. Karena kemarin ada yang komen lebih baik disebutkan analisanya itu di hari apa dan di jam berapa. Biar gak bingung ya, ini saya terima masukan itu dan terima kasih atas masukannya ya. Oke, langsung aja kita ke Bumi untuk yang pertama. Jadi Bumi dia menyentuh area penting yang saya sebutkan kemarin ya, yaitu di 388 sampai di 398. Dan menjelang closing dia menguat sehingga dia bisa untuk bertengger di angka 412 pas closing. Setelah sebelumnya itu dari awal sesi sampai ya sesi 2an itu dia berkutat di situ-situ terus. Baru setelah mau closing itu dia menguat dan closing hijau. Kalau kita lihat dari Broksumnya, ini udah ada akumulasi dari asing ya untuk Bumi. Kita lihat udah ada akumulasi, meskipun YU ini masih distribusi. Tapi so far untuk asing yang lain ini ada tanda-tanda akumulasi ya. Nah, jadi dari Broksum ini cenderung menarik. Sebentar. 19 ya, ini asing masih akumulasi ya teman-teman. Jadi cenderung menarik. Apalagi dia bisa bertahan di atas area pentingnya ini. Nah, kemarin kan saya bilang bahwasanya area pentingnya itu di 388 sampai 398 ya. Bagi teman-teman yang mau agresif, itu kan saya bilang bahwasanya ya sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Kalau misalnya mau ambil ya silahkan, tapi sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Nah, dengan kondisi yang sekarang ini tentu ini bisa untuk teman-teman pantau ya untuk sekarang ini, karena dia bisa bertahan di atas area pentingnya dan udah diuji beberapa kali. Baru ini sih baru 1, 2, 3, 4, baru 4 kali diuji. Tapi ya untuk sementara ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini adalah area yang kuat. 388 itu area yang kuat. Jadi untuk area penting masih sama di 388 sampai 398. Untuk resisten menurut saya nanti pagi ini bisa ngetes ini dulu 420, baru nanti ketika ada flow yang mendukung maka dia akan ngetes di atas, yaitu di 438 pas dengan MA nya juga. Jadi potensi untuk hari ini menurut saya dia jebolin 420 dulu, nah baru nanti ke 438. So far sih dari Broksum yang seperti ini bisa-bisa aja sih ke arah situ. Apalagi dia bisa bertahan di atas 388 ini ya. Itu sudah cukup bagus. Ini untuk Bumi teman-teman. Jadi intinya potensi masih bisa naik, karena dia bisa bertahan di atas area 388 sampai 398. Ya semoga nanti dia bisa jebol 420 lalu menuju ke 438. Bagi teman-teman yang mau memanfaatkan momentum ya silahkan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing.
Untuk area penting ya masih sama yang seperti saya sebutkan tadi ya. Itu untuk bumi. Selanjutnya dewa. Untuk dewa berkebalikan dengan bumi, dia malah melemah, padahal dari Broksum di hari Kamis itu cukup lumayan dewa ini. Tapi ternyata kemarin dia melemah ya. Kalau kita lihat di tanggal 19 itu ada pergerakan. Ya sebenarnya sih nggak ada aksi yang cukup signifikan ya di dewa ini ya. Kalau kita lihat di tanggal 19 kemarin. Ya kan, ini lihat asing akumulasi. Nah di tanggal 19 kemarin asing sih ada yang jual ya, tapi nggak yang signifikan banget. Ini BK, YP masuk, AK keluar. Sebenarnya keluarnya nggak begitu signifikan ya kalau dibandingkan pas hari Kamis dia akumulasi. Ya kita lihat dari Broksum ya masih biasa-biasa aja. Nah yang kayak gini-gini teman-teman bisa pantau area pentingnya, apalagi dari RSI sama MACD ini juga udah mulai crossing. Area penting yang masih di sini ya untuk sekarang ini, pas di supportnya ya si dewa 755. Jadi untuk area penting sekarang itu di 755 sampai 720. Pokoknya antara 720 sampai 755 itu area pentingnya si dewa. Tapi kalau mau amannya lagi ya di sini di 695 itu kalau dapet. Pokoknya strateginya teman-teman kalau misalnya mau pantau dewa ini atau ya emiten lain lah, berlaku ke semua emiten, itu ya terapkan aja strategi piramida. Jadi di area penting sini jangan masuk langsung gede, jangan masuk langsung all in atau misalnya uang 10 juta dimasukin semua 10 juta, jangan. Ya pertama masukin dulu misalnya 2 juta atau ya 3 juta. Nah, nanti pas di 695 bisa cicil lagi ya, piramida lah, strategi piramida ya teman-teman bisa cari ya. Itu. Jadi area penting untuk dewa sekarang adalah 695 untuk penopangnya. Lalu untuk sekarang ini di 720 sampai 755. Ini mayor yang paling bawah di angka 536. Lalu ini yang kedua yaitu di angka 690 lah. Jadi itu. Pokoknya ini masih bisa dipantau karena masih di atasnya 690. Area penting sudah saya sebutkan ya. Resisten ya masih di sini 790. Dan ini ya 775. Ya kemarin saya juga bilang ya bahwasanya ini ada kecenderungan possible untuk menguji sini. Baru nanti ketika jebol ya dia akan menuju ke 790. Nah, ternyata dia kesini mentok, kepentok. Artinya nggak kuat. Terus ya ini dibawa turun closing pas di support. Ya, semoga ada perlawanan dan dia bisa tembus ke 790 terus melanjutkan lagi ke 825. Soalnya ini udah 3 kali ya kepentok sama MA-nya. Ini kepentok, ini kepentok, ini juga kepentok. Kalau secara teoritis sih biasanya habis kepentok gini ya dia akan koreksi, tapi ya semoga dengan flow yang mendukung, sentimen yang mendukung, dia bisa balik rebound. Ini untuk dewa. Ya dia bisa tembus lah. Semoga aja. Selanjutnya cuan dan BRPT. Nah cuan ini ya ini ya teman-teman, sifatnya
video ini kan analisa pribadi ya. Kemarin kan saya bilang bahwasanya dari sisi chart itu memang ini nggak begitu menarik, apalagi dari flow juga kayak gitu, dan dia kecenderungan bisa menguji ke nutup gap di 1780 kan. Tapi ternyata ya inilah market, makanya kita harus bisa merespon, bereaksi, mengambil tindakan atau strategi yang seperti apa ketika market itu bertindak sebaliknya dengan apa yang udah kita analisa. Ya artinya analisa itu hanya sebagai salah satu bahan pertimbangan kita dalam mengambil keputusan. Jadi gak ada namanya analisa itu benar terus. Kalau ada mah ya kaya semua orang-orang. Nah intinya ini cuan kemarin kan saya bilang bahwasanya dia bisa menguji ke bawah ya, tapi ternyata dia bisa langsung loncat menguji atas dan bisa closing di 18 di atasnya 1970. Sekarang di angka 2020. Tentu ini menjadi sinyal awal yang cukup positif buat cuan. Setelah dia berkali-kali mencari area penting terus gak bisa bertahan, jebol lagi, terus bikin buntut yang panjang kayak ini. Nah ini upper shadow-nya atau buntutnya itu gak begitu panjang, jadi bisa untuk kita pantau. Artinya rejection atau tekanan jual ketika dia naik itu gak begitu tinggi. Beda sama ini, dia udah naik tapi ternyata tekanan jualnya tinggi ya, turun lagi. Nah ini beda ya, ini cukup solid ya. Semoga aja ini menjadi sinyal positif untuk kedepannya lagi, karena kita nggak tahu ya dengan pergerakan market ke depan. Secara teoritis sih ini udah menjadi sinyal positif, tapi kan kita nggak tahu nanti misalnya ada sentimen apa kek, atau ada news apa, atau ada ya gitulah. Kayak ini kemarin kan dari chart itu sebenarnya masih rawan untuk turun kan ya, tapi ternyata dia bisa langsung mantul. Ya saya pun juga nggak tahu dia bisa mantul sebelum dia nyentuh bawah, karena saya kemarin kan bilangnya wait and see dulu ya, nunggu dia bisa ke bawah baru nanti kita pantau. Ternyata kemarin langsung bisa rebound tipis, ya nggak tipis, ini udah lumayan. Nah kalau kita lihat dari MACD, dari RSI ini juga udah crossing bawah, udah menukik ya. Di video kapan itu kan saya bilang ya, cuan itu kita bisa pantau ketika ya MACD-nya itu udah mulai menukik. Ini udah mulai menukik. RSI juga udah di angka 13 ini. Jadi ya ini mulai bisa untuk kita pantau, apalagi dia closing di atasnya 1970. Sekarang di angka 2020. Dari Broksum kita lihat CC keluar ya, AK, GALG, ya ZP, CC, BK nih keluar ya, GALG, CC ini keluar, ZP juga. Tapi yang lain masih ada yang nampung lah, asing juga. Ya meskipun jomplang ya dari sisi value-nya. Ini apa ya, cuma 120 lot. Padahal yang buang 94.000, 54.000. Ya ini kayaknya kemarin mereka masuk terus habis itu langsung taking profit, tapi masih bisa ditahan di atas. CC, ZP, BK ini keluar banyak ya, dan yang nampung GA, LG, XL, OD, AK. Ya semoga aja nanti masih bisa ditahan ya untuk cuan, karena balik lagi ya, ini dia udah menguji MA sini dan dia gak bisa
closing di atasnya situlah at least ini masih ke reject dia. Ya teman-teman pasti tahu lah kalau misalnya ke reject sama MA apa yang terjadi besoknya, terkoreksi. Ya kalau untuk ini ya area pentingnya sekarang ya di 1970. Ini dia udah ke reject soalnya sama MA, nggak bisa closing di atasnya situ kayak atau gimana, atau langsung tembus ke atas kayak. Ini masih ditahan terus nggak bisa tembus secara impulsif ya, masih ke reject ini, bentuk buntut juga tuh di atas. Artinya ketika dia menyentuh sini area MA ini ada tekanan jual sehingga dia turun lagi membentuk ini buntut. Ya teman-teman masih tahu lah kalau misalnya kena MA ke reject itu biasanya besoknya ya terkoreksi. Secara teoritis sih kayak gitu. Ya teman-teman bisa lihat ini aja, ini terus habis itu ini, mana lagi yang ke reject. Ya ini dia sempat naik terus habis itu turun lagi. Ini ya kan ada beberapa nih yang habis itu MA ke reject, besoknya biasanya sih turun ngambil tenaga lagi ya. Potensi sih menurut saya juga gitu ya. Area pentingnya sekarang di 1970, untuk resisten masih di 2110. Ini untuk cuan. Selanjutnya BRPT. BRPT juga sama ya dengan cuan. Kemarin area penting saya katakan di sini 2710 sampai di ya 2780 lah. Dan sama kayak cuan dia bisa loncat terus ya ini dia juga ketahan di MA-nya lagi. Sekarang closing di 2950. Untuk resisten terdekat ya di 2990. Untuk support di 2840. Untuk Broksum kita lihat masih ada buangan juga ya dari AI, tapi ini masih nampung lumayan oke lah nih. Kalau cuan tadi agak-agak gimana gitu cuan tadi. Kalau BRPT ini masih oke lah yang nampung. Maksudnya dari sisi value, dari sisi lot, jumlah lot itu masih oke lah kalau ini. Ya meskipun sebenarnya kalau dilihat-lihat juga sama aja sih. Apa cuma segini, tapi at least ini ada Eka lah, apa AK kok Eka, ada AK yang nampung segini ya. Kita lihat nantilah. Kalau dari Broksum sih ini cenderung masih ada buangan ya, ada yang nampung tapi ya tipis-tipis sama kayak cuan lah ya. Dan ini dari sisi teknikal juga sama kayak cuan, dia udah nyentuh ini ya MA ke reject ya. Semoga aja dia bisa bertahan terus ada flow masuk lagi sehingga dia bisa menguji ke atas 3130. Apalagi dari MACD juga RSI sama kayak cuan udah mulai menukik, melengkung, crossing, sehingga ini menurut saya sih udah cukup oke untuk kita pantau. Tapi ya tetap hati-hati ya, karena balik lagi nih udah ke reject dia dengan MA sini. Semoga aja nanti dia menguji sini dulu di 2990, 3000 lah. Dia menguji ke 3000 dulu. Nah habis itu nanti ada flow masuk atau dana masuk asing, buyback atau nampung lagi, masuk lagi akumulasi, sehingga dia bisa at least closing di atas inilah 3110 lah. Nah itu ya untuk area penting sekarang di 2840 sampai ya masih sama di 2770 supportnya. Jadi intinya untuk BRPT dan cuan ini menurut saya ya kemungkinannya
dia bisa mencoba untuk jebol lagi. Nah baru nanti ketika dia nggak kuat ya dia akan terkoreksi. Tapi kalau menurut saya sih, karena dia udah nyentuh MA kayak gini, BRPT juga ya, apalagi untuk cuan ini ada 2 MA ya, kemungkinan sih ya mungkin ada ya dia akan naik lagi, mencoba lagi retest. Tapi sih kemungkinannya akan koreksi, kalau menurut saya ya akan turun lagi. Jadi habis naik turun lagi sedikit, kalau menurut saya sih gitu. Tapi gak tahu ya dengan pergerakan market, apalagi dari sentimen Pak PP yang mulai hype lagi, meskipun ya masih belum hype-hype banget, tapi kan setidaknya ini memunculkan sinyal positif lah. Ya semoga aja bisa bertahan. Itu teman-teman untuk 4 emiten ini. Untuk request emiten lain habis ini saya bahas, atau ya nanti kalau ada waktu aja lah